Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Wulandari dengan NPM 201883000030. Di sini saya akan menjelaskan tentang supervisi pendidikan. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Dr. Syafaat Ariful Huda MPD dan teman-teman semuanya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian supervisi pendidikan. Supervisi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris to survive atau mengawasi. Menurut Merriam-Webster Collegiate Dictionary, disebutkan bahwa supervisi merupakan a trickle watching and directing. Beberapa sumber lainnya menyatakan bahwa supervisi berasal dari dua kata, yaitu superior dan vision. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepala sekolah digambarkan sebagai seorang expert dan superior, sedangkan guru digambarkan sebagai orang yang memerlukan kepala sekolah. Secara morfologi, supervisi berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu super dan vision. Super berarti di atas, dan vision berarti melihat. Masih serumpun dengan inspeksi, pemeriksaan dan pengawasan, dan penilaian. Secara sematik, supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar dan mengajar pada khususnya. Supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Menyatakan Manulang 2 tahun 2005 menyatakan bahwa supervisi merupakan proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang menjadi suatu rencana semula. Supervisi merupakan suatu usaha untuk memberikan pelayanan agar guru menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas melayani peserta didik. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama, prinsip ilmiah. Yang kedua, prinsip demokratis. Yang ketiga, ada prinsip kerjasama. Dan yang terakhir ada prinsip konstruktif dan kreatif. Selanjutnya ada tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama, meningkatkan mutu kinerja. Maksudnya contohnya membantu guru dalam melaksanakan dan memahami tujuan pendidikan dan apa peran sekolah dalam mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, membantu guru dalam melihat secara lebih jelas dalam memahami keadaan dan kebutuhan siswanya. Yang ketiga, membentuk moral kelompok yang kuat dan mempersatukan guru dalam satu tim yang efektif. Yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran pada akhirnya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang kelima, ada meningkatkan kualitas pengajaran guru baik itu dalam segi strategis, keahlian, dan alat pengajaran. Yang keenam, ada menyediakan sebuah sistem yang berupa penggunaan teknologi yang dapat membantu guru dalam pengajaran. Yang ketujuh, ada sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan bagi kepala sekolah untuk reposisi guru. Yang B, meningkatkan keaktifan kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik. C, meningkatkan keaktifan dan keefisiensi sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan siswa. Yang D, meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, khususnya dalam mendukung terciptanya suasana kerja yang optimal yang selanjutnya siswa dapat mencapai prestasi belajar sebagaimana yang diharapkan. Yang E, ada meningkatkan kualitas situasi umum sekolah sehingga tercipta situasi yang tenang dan tentram serta kondusif yang akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang menunjukkan keberhasilan lulusan.
Selanjutnya ada sasaran supervisi pendidikan. Yang pertama, supervisi akademik. Maksudnya, menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang berlangsung berada pada lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang melakukan proses pembelajaran mempelajari sesuatu. Yang kedua ada supervisi administrasi, menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar terlaksananya pendidikan. Yang ketiga ada supervisi lembaga, menyebarluaskan objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di sekolah. Supervisi ini dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik sekolah atau kinerja sekolah secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama, mengkoordinir semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkap kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, ada memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Yang kelima, memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Dan yang terakhir ada memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Selanjutnya ada peran supervisi pendidikan. Yang pertama, koordinator. Sebagai koordinator, ia akan mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf berbagai kegiatan berbeda-beda di antara guru-guru. Yang kedua ada seorang konsultan. Sebagai konsultan, ia dapat memberikan bantuan yaitu bersama mengkonsultasi masalah yang dialami guru baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga, pemimpin kelompok. Sebagai pemimpin kelompok, ia dapat memimpin sebuah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. Yang keempat, evaluator. Sebagai evaluator, ia membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar. Sehubungan peran supervisor dalam kegiatan supervisi, Matembum menyatakan terdapat 4 fungsi supervisor. Yang pertama, supervisor sebagai peneliti, yaitu meneliti bagaimana keadaan situasi pendidikan yang sebenarnya. Keadaan situasi pendidikan dapat diketahui dari kesimpulan hasil-hasil pengolahan yang diperoleh. Yang kedua ada supervisor sebagai penilai, yaitu menilai bagaimana keadaan suatu situasi pendidikan. Yang ketiga ada supervisor sebagai pemerbaik, yaitu melakukan perbaikan terhadap situasi. Dan yang keempat ada supervisor pengembang, yaitu mengembangkan mengembangkan atau meningkatkan situasi agar keadaan yang sudah baik menjadi lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.